Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Reza Khalid sangat ramai diperbincangkan di media sosial. Utamanya setelah aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah yang hampir semuanya berujung dengan kerusuhan. Pembakaran fasilitas umum, gedung DPRD, kantor polisi, kendaraan roda 2 dan roda 4, penjarahan, dan lain sebagainya. Dan diduga Reza Khalid adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam kerusuhan ini. Karena ya ini tidak serta-merta muncul nama Reza Khalid, teman-teman ya. Kita berkaca kepada aksi sebelumnya, RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Yang dimana ada oknum dari koruptor kelas kakap yang mendanai, yang juga menjadi provokator, yang memanas-manasi dalam aksi tersebut. Dan itu kan sudah diakui oleh pelakunya sendiri. Tapi ternyata Pak Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Beliau bertekad untuk memberantas, melawan mafia sekuat apapun demi rakyat Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan Pak Prabowo menggenjot, mendesak DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, selain itu teman-teman, saya punya video di mana Mr. Q atau Mr. Kodari membantah fitnahan-fitnahan dan tuduhan liar terhadap ojol yang bertemu dengan Mas Gibran, terhadap Mas Gibran yang tidak hadir dalam pertemuan presiden dengan ketua-ketua partai, dan ketidakhadiran Kaesang dalam pertemuan ketua-ketua partai dengan presiden, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Indonesia 2 September 2025. Semua mata tertuju pada kericuhan di area Universitas Islam Bandung dan juga Direktur Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen, yang dijadikan tersangka akibat dugaan penghasutan aksi demonstrasi. Namun di media sosial, ada satu nama yang mulai disebut oleh banyak orang. Nama ini sudah pernah kita dengar, namun sekarang suaranya makin keras terdengar. Ia adalah Reza Khalid. Siapakah orang ini? Dan apakah betul orang ini yang bertanggung jawab atas ulah oknum, provokator, dan pembuat kericuhan di demonstrasi massa yang sebenarnya damai, serta di sosmed? Di Juli 2025, Kejaksaan Agung telah menetapkan Reza Khalid sebagai tersangka kasus korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang Pertamina. Kerugian negara diduga mencapai 285 triliun rupiah. Dan sebelumnya, Reza memang dikenal sebagai raksasa minyak. Namun pertanyaannya, sekuat apa sih Reza Khalid ini? Sehingga kayaknya dari dulu nggak pernah ada yang berani menyentuh dia. Kenapa baru diincar sekarang? Kalau katanya sih untouchable, teman-teman ya. Siapa yang nge-backing dia? Padahal korupsinya segitu banyak. Pak Presiden kemarin berjanji bahwa dia akan memberantas semua mafia. Apakah ini termasuk Reza Khalid? Kalau Harus. iya, apakah boleh Reza Khalid ini segera dipulangkan? Karena posisinya sekarang jujur nggak tahu ada di mana. Tapi sampai sini dulu, gue mau dengar pendapat lo. Nah, dengar-dengar kabar ya, Reza Khalid ini sedang di Malaysia, teman-teman. Maka RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera. Setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Nah, Prabowo disebut sudah minta Puan Maharani segera bahas RUU perampasan aset. Karena memang ini aspirasi rakyat loh. DPR ini kan wakil rakyat. Ya sahkan dong aspirasi rakyat. Dan sejak zaman Pak Jokowi di periode pertama tahun 2018, RUU ini sudah diajukan ke DPR. Tapi sampai detik ini DPR enggan mengesahkan loh. Ada apa ini? Apakah karena ini kalau disahkan maka mereka tidak bisa lagi bermain-main dengan uang negara, teman-teman? Ini yang harus diperhatikan. Nanti kita tunggu ya gebrakan dari Pak Prabowo. Dan tadi beliau minta bantuan sama kita semua. Oke, kita bantu Pak. Kita desak DPR untuk segera mengesahkan perampasan aset. Apabila ketika nanti demonstrasi atau apabila demonstrasi yang sudah berlangsung. Bentar teman-teman, sebelum kita lanjut nih ya. Del Pedro Marhaen, ketua ataupun direktur Lokataru yang sudah ditangkap dan menjadi tersangka atas kasus dugaan provokasi yang menyebabkan kerusuhan. Sekarang kita dengarkan jejak digitalnya ya, seperti apa pola pikir dia tentang aksi demonstrasi.
ada fasilitas umum yang dirusak atau ada respon yang berlebihan dari masa aksi, itu sekali lagi disampaikan bahwa itu sesuai atau itu adalah merupakan harga mahal yang dibayar oleh pemerintah karena tidak mendengar aspirasi dari masyarakatnya gitu. Jadi itu bagian dari ekspresi publik gitu. Jadi berapa banyak misalnya fasilitas umum yang akan hancur itu digambarkan oleh bagaimana pemerintah tidak mendengar aspirasinya begitu. Luar biasa. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan gitu ekspresi yang mereka sampaikan di jalanan gitu. Dan yang mau saya tekankan adalah bahwa aparat keamanan itu kan ada beberapa pelatihannya. Bahwa dia dilatih untuk sabar, menahan emosi, terus kemudian beberapa protap penanganannya mulai dari level 1 dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya pikir mereka dilatih gitu, mereka lebih profesional, harusnya dapat mengendalikan gitu dari ekspresi publik itu gitu. Ekspresi masyarakat merusak fasilitas umum nggak apa-apa. Aduh, pantas aja Anda ditangkap gitu ya kan. Aduh. Tangkap dan adil Jokowi. Baru majukan Gibran. Yang lain-lain menyesuaikan. Kita juga semuanya mendukung. Tetapi di sini saya perlu ingatkan kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada. Peristiwa yang kemarin terjadi tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus. Sejak awal saya sudah mewanti-wanti bahwa ada kekuatan tertentu yang menunggangi gerakan ini. Sebagian juga saudara-saudara kita yang memang berjiwa nasionalis juga turun ke jalan. Jadi ada dua kelompok besar. Tetapi kalau kita bisa memetakan kelompok-kelompok mereka yang melakukan adu domba, yang melakukan pencerahan dan pembakaran, itu adalah murni kelompoknya mereka yang menciptakan situasi supaya Prabowo segera lengser dan digantikan oleh Gibran. Bentar. Mungkin si Ruslan Buton ini belum lihat videonya Rizal Padilla yang mengajak mahasiswa, masyarakat, purnawirawan untuk turun aksi demonstrasi besar-besaran gitu. Dan juga ya melibas Pak Prabowo kalau dia menghalangi. Waduh. Denger nggak kau kata si Rizal Padilla? Kelompok-kelompok kau sendiri yang jadi provokator kok nuduh orang ya kan? Ini yang bisa dibiarkan. Satu pembelajaran penting yang bisa kita petik dari itu, bahwa tidak ada kekuatan selain persatuan. Kita bisa buktikan markas-markas polisi semuanya bisa diterobos karena kekuatan persatuan. Ketika rakyat sudah merasakan kelaparan, sudah merasakan kesulitan hidup karena kesewenang-wenangan kalian tidak bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk rakyat, maka rakyat seketika akan bangkit dan bersatu menyelamatkan bangsa ini. Saya bisa pastikan itu. Dan saya ingatkan kepada pemerintah Prabowo, lepaskan Sandra dari tangan ikatan-ikatan Sandramu itu. Karena jika tidak, bangsa ini akan hancur. Jika Bapak dipaksakan untuk turun dengan cara-cara mereka, maka negeri ini dipastikan akan hancur. Dan daripada hancur, kita harus menyelamatkan negeri ini dengan cara revolusi. Tidak ada cara lain. Selamatkan negaramu. Negeri ini bukan punya presiden, bukan punya DPR, bukan punya siapa-siapa, tetapi punya masyarakat Indonesia, kita semua. Ini provokator juga kawan ini si Ruslan Buton nih. Aduh, kok sekarang banyak provokator yang muncul ya? Hah? Memang tabiat mereka ini cuma mau menghancurkan bangsa kita apa gimana teman-teman? Setuju. Bangkit dan bersatu. Aduh, ngeri kali orang-orang ini ya. Itu aja pertanyaan. Bang Kodari langsung dijawab tanpa basa-basi bang, tanpa muter-muter bang, to the point aja, Bang Kodari. Begini, saya nggak hadir ya pada acara di mana Presiden bersama dengan ketua-ketua partai tampil pada waktu itu. Tapi saya kira jawabannya itu, bahwa itu adalah forum Pak Prabowo bersama ketua-ketua partai yang berada di parlemen. Sekaligus juga itu jawaban terhadap pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya. Kenapa Mas Kaisang tidak ada dalam pertemuan tersebut? Mas Gibran. Sekaligus kan saya udah bilang. Oh sekaligus. Ketua Umum PSI. Ketua PSI. Kenapa Mas Kaisang nggak ada? Karena PSI tidak punya kursi di parlemen, tidak masuk ke parlemen. Jadi itu adalah forum Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua partai yang punya kursi di parlemen. Nah, kenapa kursi di parlemen? Tentunya satu yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, baik dalam pemerintahan maupun di DPR. Karena wakil-wakil dari partai politik yang ada di DPR itu ketua umumnya adalah mereka-mereka yang berdiri bersama Pak Prabowo. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa di situ ada Pak Bahlil, ada Pak Zulhas gitu. Tetapi kok ada Bu Mega juga? Ada Bu Mega ya kan? Karena memang forumnya bukan forum pemerintah, tetapi forumnya adalah forum yang di mana
Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua umum partai. Gitu. Kenapa tidak ada wapres tadi, tidak ada Bang Kodari? Ya, kan presiden sama wakil presiden satu paket. Betul. Gitu aja kok repot. Iya. Saya sendiri kalau ada acara, biasanya kalau ada Pak Kastap, saya nggak perlu hadir lagi. Besok nih ada acara nih. Ya meninjau perumahan ya yang beberapa hari selalu hadir. Saya beberapa hari lalu hadir, Pak Kastap nggak ada. Besok itu Pak Kastap hadir. Saya ngapain hadir juga? Karena Betul. antara kepala dengan wakil itu adalah satu paket, Pak. Supaya tidak redundant, supaya tidak tumpang tindih. Bu Iya, Mira dari buruh juga dilibatkan Tadi ada oleh pertanyaan Presiden berikutnya, Prabowo Subianto. pertanyaan berikutnya. Yang nomor 2 pertanyaannya apa? Wapres. Ojol-ojolan tadi Saya kan. juga nggak bisa ngomong. Kita kalau nggak hadir di tempat itu, kita jangan terlalu sok tahu ya. Ini Ikram bisa cerita karena ada di lapangan ya, Ikram ya. Gitu. Saya nggak ada di situ. Foto-fotonya jadi saya nggak bisa ngomong. Bang Kodari? Tapi jawaban yang saya dengar, yang kira-kira saya tahu ya. Mas Gibran itu mau ketemu dengan ojol, lalu komunikasi dengan apa tuh namanya? Aplikator itu? Gojek, ya, Grab. Nah, komunikasi dengan aplikator yaitu Gojek begitu. Nah, Gojek mengirimkan orang-orang tersebut. Perwakilan ya. Perwakilan. Nah, siapa yang datang? Ya tergantung kepada Gojek. Mas Gibran juga belum tentu hafal. Karena kami ingat betul Presiden Prabowo mengundang semua pihak, bukan hanya ojek online, tapi buruh juga dilibatkan. Bu Mira harus bersuara di Catatan Demokrasi. Sesaat lagi, Bu. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Yang masyarakat marahnya pada DPR, lalu kemudian terjadinya pada polisi dan Brimob kemudian diserang. Oh iya, Masyarakat marah. karena terjadi martir, ada yang meninggal. Itu yang saya Maka sangat perhatian berubah, khawatirkan. bergeser. Berubah itu otomatis. Dan itu bisa menjadi pemicu yang lebih besar lagi. Itu bisa, dan itu tidak usah direkayasa, tidak usah. Karena apapun menurut hukum sosial bahwa massa tidak punya pribadi. Jadi pribadi-pribadi yang mengisi kerumunan massa ini hilang pribadinya. Crowd mind. Ya. Dari individual mind menjadi crowd mind. Crowd mind, that's it. Itu crowd mind itu sebetulnya bukan main, itu apa saja, taruh kita kerumunan rame nih Prof. Kita tidak pernah punya pikiran jahat. Hilanglah ini kita individu. Udah terbalik seperti binatang. Ada satu yang teriak bakar, semuanya ikut. Padahal dia tahu bahwa itu perbuatan tidak baik. Itulah yang saya selalu minta, tolong hati-hati. Boleh hati panas, tapi kepala yang dingin. Jangan sampai ya kita memukul air di dulang, terpercik muka sendiri. Jadi itu adalah satu insiden. Dari insiden itu masyarakat bergerak ke sana, dan itu bisa meluas. Bisa kemana-mana, itu bahaya. Dan agenda untuk DPR barangkali bisa bergeser ke sini. Prof, ini bisa dari tadinya gejala sosial menjadi gejolak sosial dan menjadi kritis. Ya. Itu bisa. Kalau sebenarnya menjalan sampai kritis, bisa saja menyebabkan misalnya bubar DPR misalnya. Terus what next? Apa yang mau dikerjakan sudah itu? Hati-hati. Jadi itu aja. Sumpah ini ngeri banget. Jadi kekacauan yang terjadi di Indonesia itu kan udah sampai jadi topik panas di luar negeri. Nah, ada salah satu media di Rusia yang namanya Sputnik. Jadi dia ini ngeluarin laporan yang mengutip dari seorang analisis geopolitik internasional. Dia bilang kalau Indonesia sekarang ini sebenarnya lagi menghadapi yang namanya pola color revolution ala barat. Dan ini guys, ternyata pernah kejadian di Serbia, pernah terjadi. Jadi pola color revolution ini intinya pengen ngerubah rezim yang sekarang melalui protes massa yang didesain dan didukung sama kekuatan asing. Nah, di laporan Sputnik ini bilang kekacauan kemarin di Indonesia itu emang ada sutradaranya, dan sutradaranya itu adalah orang asing atau orang barat. Nah, banyak yang nanya, emang kenapa sih Indonesia yang dijadiin target sama penguasa barat? Nah, jadi menurut si analis geopolitik ini ada beberapa alasan kenapa Indonesia sampai dijadiin target sama barat. Ini menarik nih. Pertama, Presiden sekarang, Pak Prabowo, itu nggak sejalan sama agenda Barat. Betul. Pak Prabowo itu justru malah mempererat hubungan itu sama Cina, sama Rusia, bahkan sampai masuk ke BRICS. Nah, yang kedua, ternyata Indonesia adalah negara pertama Asia Tenggara yang gabung ke BRICS. Yang lainnya itu belum ada. Nah, yang ketiga, ini yang bikin gua kaget juga sebenarnya. Jadi ternyata Indonesia itu punya ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Di ASEAN aja bahkan Indonesia itu paling besar, karena penduduknya itu hampir 300 juta orang.
Nah, semua faktor inilah yang ngebuat Indonesia ini jadi sasaran paling empuk buat kepentingan Barat. Terus demo kemarin ini murni apa enggak? Murni suara rakyat, karena keresahan ekonominya emang nyata, emang ada. Tapi menurut laporan Sputnik tetap ada campur tangan asing di dalamnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang siapa asing? Dari tadi ngomongin asing mulu kan. Nah, di laporan Sputnik ini bilang, secara lantang mereka bilang tuh ada 2 nama besar Barat. Yang pertama itu NED atau National Endowment for Democracy. Wow, ini disebutkan juga sama Pak Hendro Priyono kemarin, NED. Yang kedua dia bilang itu ada George Soros. Nah, NED sama Soros ini kalau kita lihat emang udah mendanai media lokal di Indonesia dari zaman dulu. Jadi Indonesia sekarang itu kayak lagi ada di persimpangan jalan lah. Apakah kita ini bakal berdiri dengan jalannya sendiri sesuai sama presiden sekarang Pak Prabowo, atau balik lagi jadi pion dalam permainan geopolitik global? Ini tambahan bonus keanehan lagi nih. Jadi di Indonesia sekarang lagi chaos kan, IHSG ini lagi anjlok, merah. Nah, ada satu emiten yang malah naik, Media Tempo. Bingung gak lu? Aneh banget sumpah, itu anomali anjir. Untuk yang gak percaya sama saya ojol, ayo kita ngopi bareng yuk. Itulah respon santai yang disampaikan Rizka Amelia untuk netizen yang meragukan dirinya adalah memang driver ojek online. Ia adalah satu-satunya driver wanita atau lady ojol yang turut diundang bertemu Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden pada Minggu 31 Agustus lalu. Rizka menegaskan dirinya adalah ojol aktif yang telah bergabung bersama Grab sejak tahun 2016 hingga saat ini. Untuk yang nggak percaya sama saya ojol, ayo kita ngopi bareng yuk. Jadi jangan ngelihat dari tampang muka doang penampilan. Kita sebagai ojek online juga harus jaga penampilan biar customer kita juga nyaman saat dibonceng. Itu memang yang diundang berapa orang sih Kak sama Pak Gibran Kak? Kalau dari perwakilan Grab 2 orang, Gojek 2 orang, Maxim 2, sama Indrap 2. Oh, artinya ini kakak ini memang diundang oleh pihak Grabnya ya? Betul, sama pihak Grab langsung saya. Itu semuanya itu benar ojol semua tuh Kak? Ojol semua, mereka itu sepuh semua, sepuh saya semua. Ojol sepuh. Boleh ditunjukin Kak akun kakak Kak, kalau memang kakak ojol Kak? Ini masih banyak masyarakat yang kurang percaya nih Kak, ditutupin aja Kak nanti plat Kak. Ganti nih 2016. Saya join 2016, join di Grab. Oke, Kakak Rizky. Rizka Amelia. Rizky ya kan? Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini memang menyimpan banyak tanya gitu. Siapa sebenarnya yang menjadi dalang? Ada yang menyebut NED, ada yang menyebutnya Soros, ada yang menyebutnya Reza Khalid. Tapi ya bisa saja semua elemen ini bermain teman-teman, karena semuanya punya kepentingan. Ya selain yang dijelaskan oleh Bang Andre tadi, saya juga mencurigai bahwa kita itu mau diobok-obok, mau direvolusi oleh orang, dikendalikan oleh Barat ya karena sumber daya alam kita, karena kebijakan hilirisasi kita. Yang kemarin kan kita sudah digugat beberapa kali di zaman Pak Jokowi oleh Uni Eropa karena kebijakan hilirisasi ini. Karena kita tidak mau lagi mengirim bahan mentah ke mereka, kita mau mengolahnya sendiri teman-teman. Ya inilah yang membuat mereka ketar-ketir juga. Nah ya kita ini negara yang kaya akan sumber daya alam. Dan mereka-mereka ini ya tentu berkepentingan untuk mengolah sumber daya alam kita, untuk memperkaya keluarga mereka, memperkaya diri mereka. Sehingga rakyat ini semakin miskin. Itulah yang mereka mau perbuat. Sedangkan Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Kabinet Merah Putih mau agar sumber daya alam ini kita kelola sendiri, dijadikan bahan jadi, kemudian kita jual dengan harga yang mahal. Itu tujuan dari hilirisasi. Itulah keberlanjutan Prabowo Gibran dari Pak Jokowi. Kita gabung BRICS, kita dekat dengan China, kita dekat dengan Rusia. Kita juga tidak memutus hubungan dengan Amerika. Ya semuanya baik gitu. Cuma ya sepertinya memang Indonesia ini mulai dilihat sebagai negara yang bisa mengancam mereka karena ya ekonomi Indonesia urutan ke-8. Kemudian negara Asia Tenggara yang pertama kali gabung ke BRICS. Nah ini kan sangat luar biasa loh gebrakan-gebrakan dari Pak Prabowo. Ya makanya ya Barat ini tidak senang dengan Pak Prabowo. Apalagi kasus-kasus besar sudah mulai diungkap di zaman Pak Prabowo ini ya kan. Semua sudah terbuka, Reza Khalid, Timah, Pertamina, dan lain sebagainya. Walaupun ya sekarang kita tidak mendengarkan lagi nih
pemberitaan tentang update kasus Pertamina dan lain-lain, Reza Khalid, karena tertutupi oleh aksi demonstrasi ini. Apakah aksi demonstrasi ini adalah pengalihan isu atas kasus yang diusut oleh kejaksaan? Karena yang diurus kejaksaan ini kelas kakap semua, teman-teman. Ditambah banyak sekali hiruk pikuk yang terjadi di internal kejaksaan, dikuntitilah, diapainlah, wah banyak banget teman-teman. Tapi ya kita doakan, kita dukung Pak Prabowo, Mas Gibran. Apalagi ya undang-undang perampasan aset ini sudah digenjot oleh Pak Prabowo, sudah meminta tolong memerintahkan atau apa bahasanya gitu ya kepada Puan Maharani untuk segera membahas RUU perampasan aset. Karena ini penting biar orang-orang yang mau korupsi mikir-mikir dulu. Aduh, gua kalau korupsi gimana ya? Ntar ketahuan jatuh miskin. Ntar gua ketahuan jatuh miskin, keluarga gua gimana? Anak-anak gua gimana? Nah, ini kan sebuah efek jerah, sebuah barrier bagi calon koruptor untuk berpikir 2 kali, berpikir 3 kali, bahkan tidak berpikir lagi untuk mau korupsi gitu. Ini yang penting. Jadi ya kalau dia korupsi ya sita semuanya, jual, kembalikan uangnya ke negara. Ini kan keren teman-teman. Kembalikan aset negara. Biar ya nggak ada lagi tuh yang berani. Ini yang kita harapkan teman-teman. Dan tadi Ruslan Buton, aduh omong-omong sekali ya kan. Dia belum nonton di video si Rizal Padilla yang memprovokasi massa, memprovokasi mahasiswa, bahkan Prabowo mau dilibas, ditambah lagi direktur Lokataru jadi tersangka ya kan. Bisa kita dengarkan tadi pola pikirnya, katanya merusak fasilitas umum nggak apa-apa, itu harga yang harus dibayar mahal oleh pemerintah karena tidak mendengarkan aspirasi. Waduh. Kalau seperti itu aksi kios mulu jadinya, gampang ditunggangi jadinya. Iya nggak sih? Ini bahaya teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.